tahu ya, radio tuh dulu kan suka ada mobil-mobil radionya. Kalau sekarang sih kita udah nggak pernah lihat ya. Zaman dulu bisa ketebak tuh tahun berapa tuh yang ada Obi-Fan-nya. Nah, disitulah aku masuk dan lalu aku disapa oleh si penyiarnya dengan sangat ramah. Halo, apa kabar? Gitu kan. Ini kita mau ngobrol seru nih, kayak gitu. Wah, aku ngeliat suasana studio di dalam Obi-Fan-nya, lalu melihat penyiarnya, melihat mixer, melihat headset. Seketika saat itu juga aku berpikir, oke, gue harus jadi penyiar, gue harus berkarya. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Pikiran dan perasaan gak pede dalam diri kita seringkali menjadi penghalang untuk menggapai passion kita. Bintang Cahya akan berbagi kisahnya ketika ia berhasil menjalankan passionnya sebagai penyiar radio, bahkan mendirikan kelas penyiar Indonesia. Langsung aja yuk kita dengerin podcastnya bersama Dityo sebagai host dari We Are PR Agency. Halo YouTube, hello podcast, hello Instagram, dan last but not least, hi Facebook. Selamat malam, kembali lagi bersama gue dengan Tio Nugroho di We Are PR Agency di season ketiga PR Talk Si Manusia Verbal. Nah, pada malam hari ini kita mengundang narasumber yang udah pengalamannya banyak banget ya di dunia penyiaran, dan kemarin kita sempat ngobrol di seminar talk show virtual juga tentang dunia penyiaran dan juga podcasters, yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas juga malam ini. Tapi nanti gue akan kenalkan siapa sih tamu spesial kita, dan gue yakin sebelum gue kenalin, pasti teman-teman semua udah kenal dan tahu tentang sosok yang hadir hari ini. Kenapa? Soalnya dari kemarin semenjak gue ngepost kayak e-posters atau apa ya di story WhatsApp dan story Facebook, itu banyak banget yang ngechat katanya, wah, kepala sekolah diundang ke PR Talk. Nah, ini kepala sekolah apa nih? Apakah sekolah beneran, atau sekolah bohongan, atau sekolah apa? Nah, ini ntar kita akan tanya sekolahnya apa, tapi menarik banget untuk dibahas lebih lanjut, kelas penyiar Indonesia. So, before that, bersama dengan gua hari ini selalu ditemani oleh wanita cantik yang sekali lagi ini sudah dimiliki oleh gua, karena ini adalah istri gua pribadi, bersama dengan Livia. Halo, Liv. Halo, malam semuanya. Senang banget ya kita bisa PR Talk bareng lagi nih. Yes, thank you Liv ya, selalu nemenin di edisi PR Talks dari hari ke hari, dan tentunya buat teman-teman selamat mendengarkan pada sesi kita hari ini bersama dengan Bintang Cahya, founder dari Kelas Penyiar Indonesia. Halo, selamat malam, Tio dan Livia, apa kabar? Baik dong, Bintang apa kabar Baik. nih? Baik juga, alhamdulillah sehat dan baik. Terima kasih banget diundang di PR Talks, suatu kehormatan buat gue. Apalagi bersama Pak Sutri ini, waduh panutan sih ini mah. Aduh, kompak banget. Uhuy. Gue jadi wondering nih, kalian ini sebenarnya berada dalam satu ruangan, hadap-hadapan atau di ruangan yang berbeda gitu kan? Kalau suami istri ini. Sebenarnya kita pengennya satu ruangan, cuman ya kayak ini apartemen sebenarnya kita pakai, dan nggak kedap sama sekali, men. Kalau gue belajar dari podcaster luar negeri, sampai cerita paling ekstrim kan ada yang ngumpet di dalam ini ya, di dalam lemari lah, atau di bawah ranjang lah, saking pengen dapetin yang kedap kan. Nah, akhirnya ya karena kita punya keterbatasan ruangan apartemen, ya kita nggak bisa dalam satu ruangan, Bin. Gue di dalam Ya, office gue ini ukurannya kayak ngadep kubur. lemari. Iya, kayak kuburan. Office gue ukurannya 2 kali 1,5 meter. Kecil banget. Nah, liftnya di tempat kerja dia tuh, di tempat meja makan. Jadi kita 2 ruangan yang berbeda. Asik, keren banget, ya Allah. Aduh, amin. Oke, kalau gitu selamat bergabung Ibu Kepala Sekolah dari Kelas Penyiar Indonesia. Sedikit cerita tentang Kelas Penyiar Indonesia, kalau teman-teman bisa cek ke kanal Instagram, sosial medianya, Kelas Penyiar _ID. Ide itu banyak banget informasi dan juga foto-foto kelas-kelas yang dibuat oleh Bintang dan tim, yang fokus banget nih untuk melatih bagaimana seorang praktisi atau teman-teman yang ingin menjadi profesional di bidang penyiaran. Announcer lah ya, baik announcer yang berprofesi di radio maupun kita nih announcer publik yang memiliki podcast sendiri. Nah, silakan teman-teman join juga ke sana. Dan sedikit info, ternyata Bintang ini juga certified public speaking. Jadi udah pasti teknik-teknik public speakingnya bagus, dan gue
expect-nya hari ini kita bisa belajar. Termasuk gue sendiri dan Livia bisa belajar dari Bintang kira-kira apa sih teknik-teknik public speaking dalam dunia penyiaran. Soalnya public speaking di penyiaran kayaknya agak sedikit berbeda dengan public speaking di event yang kita bisa ketemu orang secara langsung, secara visual. Dan last but not least, ini Bintang ini adalah penyiar juga di inspigo.id. Nah, segmennya apa dan apa yang dibahas sama Bintang di sana nanti mungkin bisa diceritakan, dan langsung aja di pertanyaan pertama kita untuk si manusia verbal edisi hari ini bersama dengan kelas penyiar Indonesia. Silakan Liv, pertanyaan pertama. Ini langsung menyambung ujung kalimatnya Tio ya. Jadi kita langsung pengen denger aja cerita dari Kak Bintang sendiri, perjalanan karirnya dari awal mula sebagai announcer sampai foundernya kelas penyiar Indonesia. Seru banget nih kayaknya. Silakan Kak Bintang. Iya nih, seru. Saking serunya takutnya nanti semua pada tidur nggak ya mendengarkan dongeng-dongeng saya. Jadi ceritanya itu, waktu itu aku sebenarnya berangkat dari orang yang nggak pedean dengan suara yang terlalu lembut kalau orang bilang, bahkan saking lembutnya sampai orang itu nyaris nggak mendengar, aku nih ngomong apa sih, ngomong kok nggak jelas sih, kadang-kadang kurang gede suaranya kecil, coba dong yang jelas gitu. Dulu tuh waktu sekolah kayak gitu, jadi sampai akhirnya ya udah suasananya serba yang nggak pede gitu karena punya keterbatasan yang seperti itu gitu kan. Nah, one day waktu aku lagi kursus bahasa Inggris gitu ya, aku seperti mendapatkan kepercayaan diri karena di situ guru bahasa Inggris aku benar-benar mengencourage aku untuk ayo kamu pasti bisa gitu loh. Dan ternyata itu sangat it works di aku gitu kan. Nah, waktu itu one day dia minta aku untuk jadi anak les bahasa Inggris itu yang diinterview sama radio. Radio itu waktu itu lagi ada kerjasama dengan tempat les bahasa Inggris aku. Jadi Obi fan-nya tuh kalau teman-teman tahu ya, radio tuh dulu kan suka ada mobil-mobil radionya. Kalau sekarang sih kita udah nggak pernah lihat ya. Zaman dulu bisa ketebak tuh tahun berapa tuh yang ada Obi fan-nya. Nah disitulah aku masuk dan lalu aku disapa oleh si penyiarnya dengan sangat ramah. Halo, apa kabar gitu kan. Ini kita mau ngobrol seru nih kayak gitu. Wah, aku ngeliat suasana studio di dalam Obi fan-nya, lalu melihat penyiarnya, melihat mixer, melihat headset. Seketika saat itu juga aku berpikir, oke, gue harus jadi penyiar, gue harus berkarir di radio no matter what gitu kan saat itu. Dan ternyata pada saat kuliah agak lupa tuh sama cita-cita mau jadi penyiar. Karena ternyata lebih kepengen jadi news anchor gitu kan. Jadi jadilah aku menjelma menjadi banji-banji kontes gitu di kampus. Ikut kontes dulu. Dulu pernah ada namanya SCTV Ghost to Campus, SGTC. Mungkin sekarang masih ada. Sempat ganti nama juga jadi menuju layar liputan 6. Nah itu tuh dikejar banget sampai ikut sekali, berkali-kali ikut. Padahal ya udah gitu, seru aja gitu kan. Dan alhamdulillahnya di situ nggak expect untuk sampai menang atau gimana, tapi yang penting kayak pengen challenge diri sendiri. Emang sudah sampai di mana sih aku kalau ikutan kontes kayak gini? Sumpah ya itu namanya rasa nggak percaya diri itu sebenarnya timbul tenggelam gitu. Dan pada saat itu aku juga sedang menjadi orang juga nggak pedean gitu kan. Dan ternyata ada gunanya ikutan kontes-kontes itu. Ternyata jadi bagian untuk latihan untuk berani gitu kan. Kok ya kebetulan banget ada satu radio waktu itu kan radio di Malang ya, waktu itu aku kuliah di Malang kan. Jadi radio di Malangnya lagi buka lowongan gitu. Nah, lagi-lagi sifat ketidakpedean itu entah kenapa berubah menjadi kayak kepedean banget ya ternyata. Aku pengen coba gitu kan lowongan penyiar di radio ini gitu. Ya udah akhirnya aku dengan cuma berbekal tape recorder ya ketahuan kan ya zamannya di zaman tape recorder gitu kan. Aku rekam, hapus, rekam, hapus, rekam, hapus. Soalnya sebel banget dengerin suaraku saat itu kok jelek banget sih gitu. Ada kali aku dengerin si radio gitu selama seminggu setiap hari dari pagi sampai malam aku dengerin, aku coba contoh kayak gimana sih gaya siarannya gitu kan. Soalnya kalau denger suara sendiri tuh sumpah itu bener-bener yang geli gitu, kok aneh gitu denger suara sendiri. Akhirnya ya udah aku kirim, terus jadilah aku entah gimana ceritanya
Kodarullahnya dipanggil untuk interview, padahal nggak punya pengalaman tuh nol, cuma modal nekat dan pede aja dengan si rekaman yang hapus rekam itu. Terus dipanggil untuk interview, dan ternyata lolos di step-step selanjutnya gitu kan, sampai di training juga. Trainingnya itu ada kayak seleksi juga, sampai akhirnya probation siaran. Nah, sejak saat itulah karir peradioanku dimulai. Jadi dimulai itu adalah di Malang. Nah, karena dulu itu kan nggak seperti sekarang yang serba ada gitu ya, mau belajar broadcasting, jurusan di kampus ada. Kalau dulu tuh aku masih belum ada jurusan broadcasting. Jadi semuanya itu otodidak, belajarnya sama senior, belajar sendiri tuh kalau misalnya udah pulang kampus, aku pasti ke radio untuk mengurung diri di ruang produksi dan belajar rekaman di situ. Jadi kita disuruh untuk rekaman siaran, terus nanti hasilnya itu kita kasih ke si senior di radionya itu untuk di-review, di-preview. Ini udah kurang apa, ini bagusnya di mana, harusnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Terus ada tes-tesnya juga. Jadilah kita tuh kayak punya 2 kampus tuh. Satu kampus yang beneran, satu kampus radio. Nah, berhubung karena kuliah udah selesai, biasalah ya sebagai anak penurut, orang tua nanya, ayo nak, kamu apply kerjaan dong, kan udah lulus. Terus aku bilang, loh kan aku udah kerja. Oh, itu ya, kerja yang senang-senang itu. Jadi kerja di radio dibilangnya aku kerja senang-senang gitu. Jadi bukan kerja. Sedih nggak sih dengernya? Sedih banget. Gitu. Jadi, waduh, padahal kita juga berdarah-darah tuh di situ, menghadapin pendengar lah yang bilang kita, wah kamu pendengar, pasti penyiar baru ya, gitu. Suaranya gemeteran nih, semangat dong, apalah ini gitu. Wah itu kan pasti langsung kayaknya ciut banget ya, nyali kita gitu, dapat SMS kayak gitu. Dulu zamannya masih SMS, bukan WhatsApp. Nah, ya udah, karena sebagai anak yang penurut, apply-lah, kita kerja, dan kemudian ternyata jodohnya di Jakarta, jodoh kerjanya gitu. Pindahlah kita ke Jakarta. Nah, kerja di corporate yang benar-benar bukan duniaku banget gitu kan. Siaran akhirnya udah stop, dan padahal tiap hari tuh aku siaran pagi di sana, itu rasanya mulut pahit banget gitu. Udah gitu berada di balik meja pula kan. Wah ini kayaknya nggak duniaku banget. Aku berjanji aku akan cuma sebentar nih di kantor ini. Ya 2 tahun lah paling lama gitu kan. Kok ya sampai 6 tahun, 7 bulan, 8 hari. Dihitung banget tuh kayaknya tuh. Beneran, itu beneran gak sengaja asli. Pas aku inget banget aku join di kantor itu tuh 14 Januari. Jadi pas the day aku tuh resign, itu bener-bener precisely di 6 tahun, 7 bulan, 8 hari. Kenapa bisa selama itu? Karena ternyata di gedung aku kerja, di MNC Tower itu, sekarang namanya MNC Tower di Kebon Siri, itu di bawahnya itu radio-radio grupnya MNC gitu. Nah, aku ngide apply gitu, aku pede aja gitu. Waktu itu ada radio namanya Trijaya, sekarang udah balik lagi namanya jadi Trijaya, terus ada Global, terus ada W Radio juga, terus ada Radio Dangdut dulu kan namanya, sekarang RDI ya kalau nggak salah. RDI, benar. Nah, kebetulan karena aku ngerasa kayaknya kalau pada saat itu usiaku kalau di Trijaya masih terlalu muda, asik. Kalau sekarang sih udah cocok ya Trijaya ya. Gue ada temen loh di Trijaya tuh. Masih ada nggak di sana ya? Terus kalau dangdut, mohon maaf nih, kita sadar diri gitu kan, kurang update, kudet lah kalau masalah perdangdutan gitu. Terus ada global yang lebih anak muda, oke deh coba. Nah di global ini pun aku udah apply-nya tuh sampai 3 kali gitu, dan baru di lamaran terakhir tuh aku dipanggil. Nah lucunya waktu aku dipanggil, HRD-nya tuh sampai hafal, oh bintang yang apply sampai 3 kali nih gitu. Waduh gitu kan rasanya. Kita nih macam apa nih? Gak apa-apa lah, demi melanjutkan karir radio gitu kan. Akhirnya alhamdulillah baik banget Tuhan itu ya gitu. Jadi pagi aku kerja, sorenya aku pulang, aku balik lagi malam untuk siaran tuh Senin sampai Jumat, dan bahkan di weekend juga gitu. Karena kan aku masih jadi anak kos yang di dekat situ ya. Jadi sama radio tuh jadi kayak ini penyiar standby nih. Kalau ada yang nggak bisa siaran nih, bisa nih Sabtu Minggu nih gitu. Takut langsung. Tapi seru banget sih. Terus ya udah siaran di sana sampai kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ternyata aku harus memilih lagi nih di antara 2 pilihan gitu.
Oke. di kantor aku ini tuh ternyata mau pindah gedungnya ke BSD gitu ya. Ya. Nah, sepertinya sih aku belum kembali di jalan yang benar. Dalam arti, aku Hmm. masih belum bisa putus cinta dengan zona nyaman bulanan, kayak gaji bulanan, gitu, bonus-bonus, gitu. Iya. Udah gitu, aku juga melihat ke atasan aku kan. Atasan aku ini orangnya sangat baik lah, gitu. Dia care sama karir anak buahnya, gitu. Itu yang penting kan. Ya udah, gue harus memilih nih, apa gue harus tetap ikut ke BSD, atau gue di sini untuk siaran, gitu kan. Ternyata gue memilih untuk pindah ke BSD dan gue bye-bye lagi sama siaran. Tetap ya. Parah Tetap ya? ya. Parah. Ya, realistis hidup loh. Hidup tetap butuh kan. Nggak tetap hobi sih. Bener-bener. Iya bener sih, berusaha untuk realistis, tapi ya pasti kita belajar sesuatu kan dari situ ya. Ya ternyata nggak sepenuhnya begitu juga. Ternyata aku pun mengalami penyesalan yang kedua gitu. Aku mengalami kayak life quarter crisis gitu ya, dimana gue pindah, terus gue meninggalkan sesuatu yang gue suka, passion gue, dan gue udah punya knowledge and skill di sana. Terus untuk apa sih gue ada di muka bumi ini gitu kan? Ada pertanyaan yang seperti itu. Masa sih kita ngejarnya tuh materi terus gitu? Apakah ini akan membuat kita nyaman? Apakah ini ada kenyamanan yang semu? Itu gue ya gitu kan. Tiap Ya. orang kan mungkin punya ininya sendiri-sendiri. Akhirnya gue merasa bahwa gimana ya biar bisa ngerasa ada give back nih buat kehidupan yang fana ini. Aduh. Jadi akhirnya gue kepikiran untuk gimana nih kalau gue sharing ilmu-ilmu tentang siaran ke orang-orang yang pengen kerja di dunia radio. Karena jujur waktu gue siaran, itu banyak banget orang yang pengen jadi penyiar. Banyak banget orang yang pengen berkarir di radio. Sementara gue sudah ada skill and knowledge-nya, kenapa nggak dibagi aja sama teman-teman. Akhirnya gue ajak teman-teman penyiar di global pada saat itu, gimana pada mau nggak sharing, dan turns out mereka semua interest. Terus ya udah akhirnya kita bikinlah si kelas itu yang menjadi cikal bakal kelas penyiar Indonesia. Awalnya dari situ. Jadi awal mulanya emang ya malum masih baru, jadi yang join mungkin masih kayak 10 orang, 15 orang, 20 orang. Terus tapi lama-lama alhamdulillahnya makin banyak yang tahu, makin Ya. banyak yang join, bahkan waktu itu kita sampai pernah di program kita yang program sharing, fun sharing itu Ya. sampai hampir 1.000 orang yang apply. Wow. Berhubung tempatnya terbatas, jadi kita memang harus seleksi, karena kan proyeknya ini kelasnya itu adalah selection base gitu. Jadi emang untuk teman-teman yang secara serius pengen mendalami dunia radio dan siaran gitu. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan aja gitu kan. Oh, pengen ikut ini biar apa gitu. Tapi ini benar-benar kita coba saring sih gitu. Jadi awal mulanya seperti itu kisahnya. Seru. Cukup Tapi panjang ya. gue pengen nanya, itu sekarang jadi siapa yang ikut di kelas penyiar Indonesia? Untuk yang pengajarnya, mentornya ya. Mentor-mentornya siapa aja sekarang kalau boleh tahu, Bin? Kalau sekarang kita mentor-mentornya tuh semua dari radio di ibu kota kita ajakin Oh, untuk ngajar gitu. Jadi wow, keren. cuma memang ada program kita yang mentornya mungkin gantinya 2 kali Ya. atau itu lagi gitu, karena dia memang udah pas di materinya itu kan gitu. Biar Ya. nanti kualitasnya tuh masih tetap sama gitu Benar. outputnya gitu. Tapi basically sih kita sangat terbuka dan kita pengen ngajakin sih semua penyiar-penyiar di ibu kota, pelakon-pelakon radio di ibu kota, kalau perlu seluruh Indonesia, untuk ya bisa berbagi di kelas penyiar Indonesia gitu. Karena emang radio seseru itu sih, banyak yang bisa dipelajarin lah di radio. Dan radio ini kan kalau gue bisa bilang dunia penyiaran ya, ini kan jatuhnya kayak soft skill ya, ya nggak sih? Kayak ya lu ada hard skill-nya, tapi soft skill-nya tuh kayak lebih banyak lagi dan lebih relate ke tips-tips yang memang dimilikin oleh penyiarnya masing-masing. Bisa jadi satu penyiar dengan penyiar lain dia punya tips dan taste yang berbeda-beda. Kayak seni lah ibarat kata. Dan Yep. ketika lu udah kecemplung di situ, tapi lu nggak refresh gitu, kayak nggak rejoice lagi, nggak masuk ke komunitas lagi, itu kayak akan terkikis gitu nggak? Jadi gue pernah punya satu sesi sama penyiar dari Universitas Brawijaya dulu waktu season 2 dari PR Talk. Dia juga ngomong, gue sebagai penyiar bukannya apa-apa, tapi tetap gue akan balik lagi ke komunitas. Either gue belajar atau gue ngajarin. Karena dari momen itu, gue bisa tetap
jaga nih kualitas penyiaran gue. Soalnya jadi penyiar itu bisa jadi lu ngomong hari ini, terus 6 bulan lu nggak ngomong, ketika lu pegang mic lagi, itu lu kagok. Kayak bisa tiba-tiba Emang, kayak blank gitu loh. Jadi kalau nggak bener. jaga continuity-nya, bisa begitu ya? Bener ya, Bin ya? Iya, bener banget. Ya kayak orang naik sepeda aja, udah lama nggak naik sepeda, pasti oleng dulu kan. Nah, ini juga sama, 6 bulan gak siaran, makanya mesti ada di training. Nah, makanya kenapa mau dia itu penyiar yang public figure atau udah penyiar senior sekalipun, kalau misalnya dia masuk ke dunia radio atau radio yang baru, tetap harus ada trainingnya gitu. Karena Ya. trainingnya ini yang akan menjadi guidance dia untuk bersiaran di radio tersebut. Karena tiap radio tuh punya karakter beda-beda gitu. Jangan sampai nanti pada saat dia siaran di sini sama kayak dengan siaran di radio sebelumnya gitu. Karena tiap radio punya taste dan karakter masing-masing. Jadi si Seru sih. penyiarnya juga menyesuaikan karakter dari listeners-nya gitu ya? Ya listeners Yes, juga karakter radionya. Ya, I see, I yes, see. yes, 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 yes. Berat juga ya. Betul, betul. Jadi kalau misalnya buat gue sih, radio itu kayak learning life sih. Hmm. Jadi selalu ada pembelajaran baru. Bahkan setiap kali kita ngadep di mixer, kita ngadep ke ruang siaran, itu kita always learning something new, always. Ya, ya. Always. Nah, benar. Gua satu hal yang gue sering bilang ke teman-teman listeners juga, para PR people, kenapa gue jatuh cinta ke dunia broadcasting kayak sekarang, karena gue ngerasa dalam momen ini tuh gue kayak long life learner gitu loh. Gue ngajak ngomong orang lain yang bisa jadi gue udah kenal, atau gue baru kenal, tapi di setiap sesinya 1 jam gue bicara, itu banyak banget informasi yang gue terima. Dan itu Mm-mm. kenapa gue bisa jatuh cinta sama dunia ini, sebab ini hal yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh semua orang, karena kita cuma butuh listen and talk. Yes. Itu paling mudah Yes. banget gitu, dan tapi di situ lu bisa nambah ilmu. That's why gue ngerti kenapa Bintang dari SMP waktu diundang pertama kali masuk ke dalam fan untuk siaran gitu ya bersama dengan announcer, dan Yep. sampai sekarang bisa kayak tersihir, terinfluence dengan kecintaannya tentang dunia penyiaran. Dan satu hal yang tadi gue sempat ngeliat dari lika-liku perjuangan lu, Kak Bintang, dari yang Mm-mm. tadinya masuk ke dunia penyiaran, akhirnya sempat melenceng sedikit minatnya. Sebenarnya nggak melenceng sih. Menjadi news anchor kan juga salah satu manusia verbal juga kan, cuman platformnya aja, formatnya yang beda. After that, Ya. aku akhirnya kerja dan kembali lagi jatuh cinta lagi dengan dunia penyiaran, dan until today, akhirnya lu tetap bisa eksis di industri ini sebagai satu orang yang, atau satu kelompok yang menyediakan wadah ya, untuk Mm. teman-teman lain meningkatkan kompetensinya sebagai penyiar. Dan kalau Yep. buat teman-teman yang senang nonton film, gue ada satu rekomendasi film dari Apple TV. Kalau yang langganan Apple TV itu ada film namanya Little Voice. Jadi itu film tentang wanita yang sangat cinta sama musik. Dia lahir dari keluarga pemusik, tapi bukan pemusik sukses. Akhirnya dari musik itu dia nggak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Long story short, akhirnya dia dinasihatin sama ibunya, kadang mencintai sesuatu itu cukup dengan just love it. Cintai aja. Bukan Uh-uh. berarti hal yang lu cintai selalu bisa menghidupi lu untuk Mm. menjalani hidup. Tapi Mm. saat lu memiliki hal yang lu cinta dan just love, lu akan menemukan reason kenapa lu hidup setiap hari. Dan itu yang akan memberikan lu semangat untuk terus melakukan hal yang lu suka, walaupun itu nggak bisa memberikan mungkin materi untuk hidup Mm. lu, tapi itu kayak memberikan apa ya, something that lu jadi ngerasa kayak rejoice gitu loh. Gue seneng siaran, akhirnya gue rejoice, gue seneng gitu. Gue seneng main music, gue seneng main gitar, akhirnya gue seneng ngumpulin mainan, akhirnya gue balik lagi ngumpulin energi buat diri gue mengerjakan hal-hal lain yang bisa memberikan kehidupan buat gue, supaya gue dapat uang, gue dapat materi, dan lain sebagainya. So sometimes something that you love, Bener. just love it, hanya cukup cintai aja. Itu yang gue bisa pelajarin dari lika-likunya Bintang, dan bersyukur sampai sekarang Kak Bintang tetap eksis di dunia ini dan membantu, akhirnya berdampak ke banyak orang, membantu orang lain untuk berkembang, baik dari sisi skill maupun mindset. Gue lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang nggak jauh dari apa yang tadi diomongin. Tadi kan lu sempat bilang kayak jadi penyiar tuh keras banget loh. Kadang kalau misalkan lu nggak bener atau lu nggak prepare, ada nih kayak listener lu kayak mention, oh penyiar baru ya, semangat ya, kayak ketahuan gitu loh. Dari getar suaranya lah, dari kurang pedenya lah. Nah,
gue pengen tahu yang umum-umum yang biasanya dialamin oleh penyiar baru atau penyiar senior yang sudah lama berhenti terus balik lagi ke meja siaran. Itu apa sih yang biasanya dia alamin kagok-kagoknya? Biasanya salah nyebutin call sign radio. Jadi Ah, misalnya karena masih ke bawah-bawah radio yang sebelumnya. itu gawat itu. Aku pernah tuh, iya, aku pernah tuh kayak gitu, sebel banget. Jadi aku harus nyebutin misalnya Global Radio 88,4 Global Radio apa gitu kan. Nah, aku nyebutin call sign-nya radioku yang sebelumnya yang di Malang. Sebel nggak sih? Hmm. Walaupun sama sih frekuensinya mirip 88,7 gitu ya. Ya, ya, ya. Apa 87 aku juga jadi lupa. Iya itu, aduh suka sebel tuh akhirnya kita ngulang lagi. Itu on air soalnya, padahal itu on air. Dan padahal kita juga udah training, Iya. udah latihan, tapi tetap aja itu terjadi gitu. Karena apa ya? Karena kurang fokus kan sebetulnya pada saat mau Hmm. siaran itu kurang fokus gitu. Oke. Itu pertama, terus yang kedua, kalau penyiar itu kan dituntut untuk menghubungkan antara kata yang dia ucapkan dengan apa yang mau dia sampaikan dengan Ya, macam-macam lah gitu. Entah ya, itu susah tuh. atlet, Mm-mm. iya, atau itu musik, atau lagu yang mau dia putar, atau dia mau ada talk show, atau apa, obrolan, atau... Jadi, itu Mm-mm. sih sebenarnya yang lumayan harus benar-benar bisa multitasking, harus benar-benar cepet, mikir hanya dalam sepersekian detik, tek, 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 gitu. Karena Ya. kalau enggak, kita bisa dead air di udara, sementara kalau penyiar itu kan haram hukumnya untuk dead air gitu. Jadi gimana caranya itu nggak dead air. Iya benar, kayak ketika lo berhenti tuh kayak nggak lebih dari sepersekian second ya, nggak boleh lebih dari 1 second, karena kalau Yap. udah lebih dari itu kayak lu ketahuan banget lagi mikir gitu loh. Dan kalau bisa menghindari kata-kata kayak canggung, kayak eh itu kan kalau terlalu banyak jadi kelihatannya lu nggak prepare banget atau lu nggak fluent pada saat berbicara. Jujur itu buat gue jadi hal yang selalu gue pelajarin loh, Kak Bintang. Soalnya sekali lagi ya, untuk berbicara melalui platform broadcast ini berbeda dengan gue menjadi MC atau gue hadir di acara live yang orang bisa Hmm. melihat gue secara fisik. Di mana Hmm. pada saat orang bisa melihat gue secara fisik, gue bisa mentransform komunikasi-komunikasi yang tidak bisa gue ucapkan secara verbal dengan Hmm. gestur gitu. Dengan gestur aja orang ngerti gue mau ngomongin Yap. apa. Jadi gue punya apa ya, punya kayak gaya-gaya atau tips-tips hacking yang lain. Tapi ketika gue bersiaran, ketika gue mikir, kalau gue mau ngomong dengan gerakan kan orang nggak bisa ngelihat gue bergerak, bingung gitu ya. Jadi kayak dead Benar. air gitu. Dan menyusun kata yang efektif itu susah banget, karena gue kalau ngomong itu suka terlalu energetik, jadi kata-katanya tuh panjang banget sampai kira-kira bisa ngulang 2 kali, 3 kali. Oh ya, Khususnya itu ya supaya lu nggak dead air atau kata kalau tuh lu jadi efektif gitu loh, nggak terlalu panjang. Ada tipsnya nggak, Bin? ini yang selalu dilakukan sama penyiar ya. Jadi benar-benar coba untuk baca Hmm, majalah atau koran atau apapun, pokoknya baca aja dulu semuanya. Terus coba di retail dengan bahasa sendiri gitu. Itu apa? Itu latihan itu dari situ gitu. oke. Nanti dari situ tuh jadinya kita ngerti nih, oh kita arahnya mau ke sini gitu. Nah, sama satu lagi biasanya kalau untuk beginner atau pemula atau yang memang pengen menghindari kata-kata yang kurang efektif, itu di scripting atau ditulis gitu. Oke. Jadi kita tuliskan apa yang mau kita sampaikan gitu. Kita mau menyampaikan apa, ya itu yang kita tuliskan. Sehingga Oh, pada saat kita mau on air, ya itulah yang kita sampaikan, yang kita sudah tulisin tadi gitu. Karena kalau misalnya kita nggak tulis, itu pasti ngaruh sih. Kita jadinya tuh nggak bisa fokus sama apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi emang seperti itu sih belajarnya kalau penyiar. oke. Jadi balik lagi ya, walaupun lu verbal secara vokal, tapi Mm-mm. verbal secara karya tulis yang nggak bisa dipungkirin, lu harus Harus kuasai itu. ditulis. Yes, Iya. itu scripting tadi, menulis supaya lu punya bank Mhm. untuk kosakata atau kalimat-kalimat yang pengen diucapkan, dan Mhm. sekali lagi membaca. Jadi nggak cuma Mhm. menulis tapi membaca supaya lu bisa melihat, merekam di kepala dan akhirnya meretail atau menceritakan kembali sesuai dengan Mhm. versi kalian. Itu latihan-latihan yang kira-kira bisa teman-teman gunakan khususnya buat Mhm. para podcasters nih. Karena di dunia podcast ini kan ada satu sekian persen segmen yang suka retail ya atau storytelling ya.
ngebacain Hmm. cerita-cerita ulang dan lain sebagainya. Sebenarnya itu jadi kayak wadah latihan buat teman-teman untuk step dasar nih, step dasar dalam hal bagaimana bisa merangkai kata, merangkai kalimat, khusus untuk segmen konten yang kalian bangun. Dan misalkan nanti ke depannya kalian direkrut sama dunia penyiaran yang lebih levelnya nasional, seperti siaran radio, nah itu bisa jadi bekal tuh, dasar-dasar untuk kalian berkembang ke depannya. Jangan lupa ikut kelas penyiar Indonesia juga untuk siap-siap. Ya Tetap. benar. Nah Sama ini ada satu lagi ya, sih biasanya silakan. latihannya itu kayak menggabungkan 3 kata menjadi sebuah kalimat yang bermakna gitu. 3 kata ini adalah 3 kata yang gak ada hubungannya sama sekali. Jadi Hmm. misalnya ada mixer, rumah, kulkas gitu misalnya. Gue tahu nih. Iya, ini lagi happening banget di TikTok nih. Di TikTok banyak Oh banget ya? penyiar yang bikin challenge ini, dan akhirnya bukan bukan penyiar doang yang ikut, tapi publik juga ngikut. Jadi dia kayak yang gue dapat tangkap ya dari TikTok itu, kalau nggak salah lu sebelum masuk ke isi materi lagu itu ada delay kurang lebih 8 sampai 15 second gitu. Jadi kayak intronya lagu. Nah, 8 sampai 15 second itu adalah waktu durasi di mana lu bisa melakukan perangkaian kata dengan Ya, menggunakan 3 kosakata yang berbeda sampai akhirnya dia mulai untuk masuk ke dalam materi lagunya. Nah, itu lagi benar. booming banget. Booming banget. Nah, cuman kita nggak ada challenge TikTok hari ini, karena kalau kita pakai challenge TikTok, gue yakin nanti makin booming lagi. Kita biarin aja yang udah booming, biar booming sendiri. Nah, kita akan lanjut kembali lagi ke konteks si manusia verbal. Mungkin ada Ya, pertanyaan lanjutan dari Livia. Silakan deh. Sebelum aku nanya, nih aku jadi apa ya, pengen komen aja sih. Hmm, Menjadi penyiar itu tuh ini banget ya, harus kayak di-challenge gitu loh creative thinking-nya. Jadinya kayak benar. mengeluarkan apa yang ada di kepala gitu, supaya kita tuh bisa ya terus aja ngomong. Gila, Mm-mm, itu sih salut banget. benar. Banyak kok latihan-latihannya seru banget nanti. Makanya kalau pengen ikutan latihan-latihannya, ikutan aja di kelas penyiar kelas Indonesia. Indonesia. Makanya penyiar-penyiar itu bisa jadi sales tuh, jago ngomongnya. Yes, benar-benar banget sih. Dulu kan gue waktu yang kantoran itu gue di departemen sales. Oh, Tapi gue Pak. di self development dan gue Gue juga kebantu banget dan ya atasan gue tuh tahu banget potensi gue tuh di situ. pantesan gue juga di kantor selalu jabatannya Markom aja terus. Kalau suruh ngomong gue nyerocos terus. Iya kan? Yes. Oke, dilanjut Liv, pertanyaan berikutnya. Ya, tadi udah cerita panjang nih soal perjalanan karirnya. Nah, kita pengen tahu nih untuk challenge dan pengalaman paling berkesan selama Kak Bintang menjadi host di Inspigo dan founder di KPI. Aku sih kebanyakan bawain tentang mindfulness, terus kesehatan, holistik, terus apalagi ya, lebih ke kayak lingkungan, kayak gitu-gitulah. Oh, wow, dewasa ya kontennya. Konten-konten berat yang mikir. Ih, konten-konten dewasa banget. Maksudnya bukan dewasa yang Parenting, 18. parenting ada juga tentang Iya, iya. psikologi gitu-gitu sih. Keren nih. Mindfulness. Betul, betul, betul. Mindfulness. Apa tuh yang bisa dibagi challenge and opportunity-nya selama di Inspigo? Jujur, gara-gara aku di Inspigo, aku jadi paham mindfulness itu apa, dan Hmm. akhirnya aku belajar juga dari sana, sampai akhirnya ini lebih ke cerita pribadi sih. Ini Ya, aku juga harus makasih sih sama Inspigo karena udah ketemu dengan topik ini. Karena aku tipe orang yang overthinking. ya, Apa-apa tuh aku pikirin, misalnya nih, masih akan dilakukan 2 minggu lagi, ya. tapi dari sekarang tuh aku udah ribet gitu loh. Kayaknya Ah, aku mesti Jadi orangnya ikutan. overthinking. iya, 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 benar, benar. Nah, waktu aku ketemu dengan topik mindfulness ini, aku jadi belajar untuk let go. Walaupun sebenarnya dalam agama, semua agama yang namanya keikhlasan tuh juga diajarkan gitu kan. Tapi aku baru mengerti esensinya setelah aku juga mempelajari tentang si mindfulness ini gitu. Karena aku ketemu dengan kayak Reza Gunawan, ngobrol sama mereka, terus Gobin Fasdev, terus ada juga Max Mandias tuh, mereka kalau Max Mandiasnya lebih ke pola makan ya gitu, tentang kesehatan gitulah. Ya intinya sih waktu jadi host di Inspigo, karena aku juga ketemu dengan orang-orang yang zen banget ini, aku ketularan zennya juga. Oh ya, ada juga tuh Mbak Diwin Hartono tuh keren banget. Jadi aku yang jadi overthinking ini berusaha untuk menjadi orang yang kalau kata orang Jawa bilang,
apa yang nanti terjadi ya udah lihat aja nanti gitu, apa kata nanti gitu. Jadi nggak usah jadi orang yang overthinking, yang penting kita udah berusaha, let go aja gitu kan. Dan pentingnya hadir, present saat ini gitu kan, itu juga sangat bermanfaat banget sih ketika aku bekerja, ketika aku di program kehamilanku juga itu alhamdulillahnya terbantu banget sih dari mindfulness ini. Terus jadi curhat gitu kan tentang program kehamilan. Wah, kalau ngomongin Apa Kak? kehamilan, Aku perlu loh abis ini. ini nih sama bini gue nanti bikin segmen aja sendiri. Dia tuh masalah kehamilan tuh, waduh, udah ngelotok. Kemarin kita ada diskusi sama Dokter Jeffrey ya. Kita ngundang salah satu Ya, YouTube content creator, Dokter Jeffrey Kurniawan, dia di Bali. Setiawan. Yes, Jeffrey Setiawan. Aha. Nah itu lumayan nih si Livia jadi ini apa konsultasi colongan waktu podcast live. Mantap. Wah, pokoknya dengan senang hati sih akan berbagi tentang program kehamilan karena lumayan sih nunggunya. Tapi itu ya, dalam artian menjadi penyiar itu kayak satu, lu harus membawa diri lu supaya bisa berbaur dengan segmennya, dengan si radionya atau dengan si stationnya. Tapi di satu sisi, si station itu, radio itu dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu bisa membawa juga sesuatu ke dalam diri lu. Yang tadi lu Mm-mm. bilang, yang tadinya gua mungkin orangnya ya biasa aja tentang si mindfulness dan lain sebagainya, sampai akhirnya gue menemukan jati diri baru gue nih setelah gue melakukan proses siaran yang berulang-ulang. Ini juga sempat gue Mm-mm. baca di salah satu buku juga, gue lupa apakah buku atau caption motivasi gitu ya. Ada yang bilang, oh di Facebook teman-teman lihat deh, Peng John. Peng Mm. John itu kayak marketing gitulah, ya marketing guru di Asia Tenggara gitu. Dia bilang, satu hal yang lu lakukan satu hari Mm-mm. itu akan menjadi hal baru. Ketika lu lakukan itu 7 hari, itu akan menjadi pekerjaan. Ketika lu lakukan itu 30 hari Mm. berturut-turut, itu akan menjadi profesi. Nah, tapi ketika lu melakukan itu lebih dari 90 hari secara berturut-turut, itu akan menjadi habits. Itu akan menjadi kebiasaan. Jadi, mungkin dari proses siaran ini yang mungkin lu nggak expect kalau diri lu akan memiliki satu value yang baru. Karena lu lakukan ini awalnya cuma 7 hari, 30 hari, 60 hari Mm. untuk Mm. profesi. Tapi lama-lama setelah 90 hari lu lakukan berturut-turut dan terus sampai 100 hari, akhir 1 tahun, 2 tahun, itu bisa menjadi karakter baru buat diri lu. Bener banget sih, bener banget itu. Always deep ya, Kakak Tio ya, kalau udah Makna lah, ngomong. B aja. Tapi gua juga gini, tipe orang yang overthinking. Kayaknya overthinking itu menjadi satu stereotip di masyarakat Indonesia deh. Mau dia muda, mau dia senior, karena kita sempat ada sesi juga di season kedua sama generasi senior dan junior di dunia public relations. Dan ternyata overthinking itu menyerang semua kalangan. Dan Hmm. mungkin itu stereotip kita nih sebagai warga negara Indonesia yang Mm-mm. kadang suka nggak pede. Gue punya punya prinsip dan punya strategi sebenarnya yang gue Mm. temukan sendiri dari baca-baca buku internasional. Jadi ketika gue overthinking atau gue Mm. terlalu memikirkan satu hal, ini konteksnya dalam berbisnis ya, karena kan gue punya usaha nih, si PR agency ini, WRPR. Ketika gue terlalu berpikir, hal yang paling gue pikirin, gue akan lempar ke orang lain. Maksudnya bukan lepas tangan gitu ya, mungkin kelihatannya jadi lepas tangan. Ketika lu mikirin banget, terus lu lempar ke orang lain, ya udah biarin orang lain yang beresin, kerjain. Sebenarnya bukan begitu juga sih. Jadi ketika lu overthinking banget, itu bisa jadi karena diri lu sendiri nggak yakin sama apa yang Mm. lu pikirkan. Jadi kayak too much banget, karena belum tentu apa yang lu pikirkan itu in reality akan begitu. Bisa jadi Benar, lu benar, benar. pikirnya udah ribet banget, tapi in reality perlunya yang simple. Dan Mm-mm. dengan lu kasih itu ke orang lain, siapa tahu orang lain yang bisa ngerjain. Jadi kadang overthinking itu dari sisi kapasitas lu yang belum mampu mengerjakan itu atau keteteran. Ketika lu Mm. kasih ke orang lain, ternyata orang lain bisa mikir yang lebih simple dan dia bisa ngerjain dengan lebih cepat. Make Gua, sense. gua pakai Benar, Livia benar, nih, benar. yang begitu. Jadi kalau di kantor, di kerjaan, gue udah overthinking, Liv, nih kamu kontak bintang, Liv, nih kamu kerjain yang ini. Jadi gue lemparnya ke Livia, terus gitu. Tapi satu poin, dia jadi pinter Benar, juga. benar, benar. Dia jadi pinter karena dia ngerjain hal yang gue nggak bisa kerjain, dan di satu sisi dia report ke gue dan gue bisa ngoreksi, gue bisa review. Dia pinter, kerjaan gue beres. Jadi kadang overthinking itu karena kita nggak tahu ujungnya itu bakal kayak gimana. Daripada Iya. bingung, lempar aja ke orang yang lu percaya. Itu gue ya, mungkin nggak bisa sama rata lah. Benar-benar ini nice tips nih. Bagus nih. Emang harus ada kayak apa ya, semacam delegasi ya. Hmm. Jadi jangan dipikirin sendiri. Iya, kalau nggak ya nggak kelar-kelar gitu. Kerjaan kerjaan banyak nggak kelar-kelar, terus cuannya nggak masuk. Gitu kan, nggak enak juga.
Kalau dari kelas penyiar Indonesia, apa yang bisa lo pelajarin dari membangun si komunitas ini? Udah berapa lama sih komunitas ini? Berapa lama ya? Kayaknya 8 tahun deh. Mau 8. Gila, 8 tahun. Keren loh itu. Masih jauh perjalanannya juga. Ya, kita steps by steps. Satu hal aja, Bin. Karena waktunya terbatas, satu hal yang bisa lo pelajarin yang bisa dikasih ke orang lain. Apa? Dari membangun komunitas 8 tahun ini. Sebetulnya banyak banget ya learning points dan learning life-nya di kelas penyiar Indonesia. Tapi satu hal yang gue sangat percaya dan yakin, dan itu kita taruh sampai di modulnya teman-teman kalau join di kelas kita, yaitu adalah there is always a process to success. Jadi akan selalu ada baby steps untuk semuanya. Bahkan kita pun memulai di kelas penyiar Indonesia itu adalah baby steps. Jadi kalau misalnya pengen be something gitu, be a someone gitu, nggak bisa tuh kita kayak bangun 1000 candi dalam satu malam. Nggak bisa tuh yang kamu ikutan kelas public speaking 1 kali terus besoknya jadi jago ngomong gitu, nggak juga gitu. Tapi semua itu ada prosesnya, dan yang paling penting adalah prosesnya yang seperti apa. Udah benar juga nggak prosesnya gitu. Jadi kita juga suka bilang kalau practice make you better. Jadi ya just believe on the baby steps. Selalu ada baby steps. Ya semuanya pasti ada langkah itu, dan percaya aja gitu kalau misalnya prosesnya udah benar, ada praktisnya juga, pasti kok bisa sampai di sana juga. Gitu. There is always a process to success. Ini satu modul aja loh dari kelas penyiar Indonesia yang nantinya kalian bisa belajar lebih banyak lagi sebenarnya modul-modulnya. Jadi kenapa gue kasih satu? Jadi supaya kulitnya doang yang dibuka. Betul. Isinya nanti. Lu semua ke kelas penyiar Indonesia deh. Nanti banyak banget mindfulness things yang Bintang punya dan teman-teman fasilitator lain punya, khususnya buat kalian yang ingin mendalami dunia broadcasting. Jago nggak gue jualannya? Gila, keren banget. Nggak salah sih. Oke, tapi konten ini nggak dibayar sama Bintang dan kelas penyiar Indonesia. Emang top banget nih, PR Talks. Lanjutkan. Jadi kita udah diskusi banyak hal tentang penyiaran, dari pengalaman lu selama menjadi penyiar, prosesnya. Karena yang tadi kayak lu bilang, there is always a process to become a successful person. Tadi ada tips untuk kalian yang ingin menjadi penyiar, baik di radio maupun di podcast. Satu, yang paling penting adalah fokus. Terus kita juga harus bisa multitasking. Karena saat siaran itu, hindarilah kata-kata yang membuat kalian kejeblok atau ada dead air. Dan yang terakhir adalah cara bisa menyusun kata-kata dengan lancar, dengan baik. Ternyata kalian harus belajar menulis dan belajar membaca. Jadi bicara aja tuh nggak cukup. Harus bisa menulis dan harus bisa membaca. So itu tips yang menarik yang bisa kita bungkus malam ini, yang kira-kira mungkin dapat membantu teman-teman menjadi penyiar radio dan podcasters lebih baik di masa depan. Untuk penutup, Bintang, karena yang dengar kita rata-rata komunitas PR people, teman-teman dari praktisi public relations, ada dari marketing communications, dan teman-teman podcasters dan jurnalis, ada tips atau ada pesan-pesan buat mereka, khususnya para manusia verbal yang ingin mengembangkan konten media berbasis suara? Yang paling penting adalah ketika kita sebagai manusia verbal, itu kita mengemban sebuah tugas mulia, yaitu menyampaikan hal-hal yang positif. Karena akan ada beban moral kalau kita menyampaikan sesuatu itu tidak sesuai konteks, atau itu mungkin sesuatu yang tidak benar. Jadi mau nggak mau kita harus mencari kebenaran untuk menyampaikannya. Itu sih pesan dari aku. Oh, keren. Penyiar udah kayak detektif ya, mencari kebenaran untuk menyampaikan yang sebenarnya. Karena teman-teman, balik lagi, ketika kita berprofesi, yang dilihat itu bukan seberapa cantik dan ganteng lu, bukan seberapa pintar lu, tapi yang dilihat adalah seberapa besar hati lu untuk bisa menganalisa seutuhnya dan menyuarakan secukupnya. Kadang bicara banyak belum tentu pintar, kadang bicara banyak belum tentu benar. Dan mungkin untuk penutup, gue pengen minta tolong Kak Bintang, waktunya untuk closing, seperti closing siaran yang biasa dilakukan. Yes, PR people, thank you very much for listening to Tio and Livia and Bintang Cahyatu. Kita ketemu lagi di episode PR Talks selanjutnya. Oke, Bintang Cahya, si manusia verbal. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Bye-bye. Terima kasih semua. Thank you.
Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @WeArePRNetwork. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Dadah!